Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leoni Alfi dengan NIM 23106010047, program studi matematika dengan mata kuliah kalkulus integral, dan Pak Muhammad Abrori SSI MKOM sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Langsung saja, di sini saya izin mempresentasikan materi limit fungsi. Kita lanjut. Sebentar. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami konsep limit secara intuisi. 2. Menentukan limit kanan dan limit kiri. Ketiga, menjelaskan sifat-sifat limit fungsi. Dan yang terakhir, menggunakan sifat limit untuk menghitung nilai limit. Apa itu limit? Limit adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi saat variabelnya mendekati suatu angka tertentu. Konsep ini sangat esensial dalam kalkulus karena banyak fungsi matematika yang tidak terdefinisikan pada titik tertentu. Tetapi kita bisa mengetahui nilai yang mendekatinya ketika variabel fungsi mendekati titik tersebut. Definisi limit: jika nilai suatu f mendekati L untuk X mendekati C, maka dapat dikatakan bahwa f mempunyai limit L untuk X mendekati C. Dinotasikan sebagai limit X mendekati C, fx itu sama dengan L. Kemudian kita bertanya, apa sih yang dituju oleh fx jika seandainya nilai x menuju satu bilangan? Kita kasih contoh. Limit x mendekati 0 sin x per x. Kita misalkan x-nya sama dengan 0,1, maka ketika sin 0,1 per 0,1 itu hasilnya 0,99834. Kemudian kita ambil lagi x sama dengan 0,01, maka sin 0,01 per 0,01 itu 0,9999983. Kita misalkan lagi, misalkan x sama dengan 0,001, maka sin 0,001 per 0,001 itu 0,99999 dan seterusnya. Sini kita dapat lihat, semakin nilai x mendekati 0, maka nilai yang dituju oleh limit x mendekati 0 sin x per x itu sama dengan 1. Jika seandainya nilai x menuju 0, maka nilai yang dituju oleh sin x per x adalah 1. Di sini kan kalian dapat lihat dari tabel ini, ketika x-nya semakin dekat dengan 0, maka sin x per x-nya itu menuju 1. Oke, kita lanjut. Perlu diperhatikan, ini ada dua ya, nilai limit dan nilai eksak. Nilai limit x menuju 0 sin x per x itu sama dengan 1. Sedangkan nilai eksak ketika x-nya sama dengan 0 itu sama dengan sin 0 per 0 itu sama dengan 0 per 0, tak terdefinisi. Artinya nilai limit adalah nilai yang dituju oleh fungsi seandainya nilai inputnya menuju atau mendekati suatu bilangan. Begitu juga sebaliknya, nilai eksak adalah nilai fungsi ketika nilai inputnya benar-benar sama dengan bilangan yang ditanyakan. Kalian dapat lihat grafik di sini. Itu efek sin x per x. Ketika kita menghitung nilai eksak, kan di sini terdapat apa ya istilahnya? Kayak bolongan ya. Ketika x-nya sama dengan 0, kita dengan nilai eksak itu tak terdefinisi. Karena f0 sama dengan sin 0 per 0. Itu kan hasilnya 0 per 0. Jadi tak terdefinisi. Namun ketika kita menghitung nilai limitnya ketika mendekati 0, itu sama dengan limit x mendekati 0 sin x per x itu sama dengan 1. Karena semakin dekat dengan 0, maka sin x per x-nya itu 1. Namun ada juga nilai limit sama dengan nilai eksak. Contohnya gx sama dengan x pangkat 3. Itu limit x mendekati c, x pangkat 3 sama dengan c pangkat 3 sama dengan gc. Ini bisa kalian lihat dari grafik. Jadi nilai limit sama dengan nilai eksak berapapun x-nya. Kemudian kita masuk limit kiri dan limit kanan. Limit kiri adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi ketika variabelnya mendekati suatu titik tertentu dari arah kiri atau nilai yang lebih kecil. Sebaliknya,
Limit kanan adalah nilai pendekatan fungsi ketika variabel mendekati titik tersebut dari arah kanan atau nilai yang lebih besar. Nilai-nilai X yang dekat dengan C tapi lebih kecil dari C disebut X mendekati C dari kiri. Dinotasikan limit X mendekati C dari kiri atau notasinya min fx. Kemudian nilai X yang dekat dengan C tapi lebih besar dari C disebut X mendekati C dari kanan. Kita dapat notasikan limit X mendekati C dari kanan atau dinotasikan tandanya plus fx. Ketika suatu fungsi mempunyai limit untuk mendekati X mendekati C jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya ada dan sama, dapat dinotasikan sebagai limit dari X mendekati C dari kiri fx sama dengan L dan limit X mendekati C dari kanan fx sama dengan L. Jadi limitnya itu ada dan sama. Lanjut. Di sini di mana letak limit kiri dan limit kanan? Limit kiri dan limit kanan terletak di sebelah kanan dan kiri garis bilangan di sumbu X. Misal kita X-nya sama dengan 3, maka dilihat dari sini X-nya kan 3, berarti dari 3 sini ke kanan itu limit kanan, terus yang sebelah kiri berarti limit kiri ya. Nah, kalian gampangnya gini, X kurang dari 3 itu sama dengan sebelah kiri, X lebih dari 3 sebelah kanan, itu ya. Namun X sama dengan 3 tidak berada di kiri maupun di kanan karena limit menanyakan apa yang terjadi di sekitar X sama dengan 3. Jika benar-benar X sama dengan 3, itu tidak berpengaruh ketika limitnya X menuju 3. Kemudian perlu diperhatikan, limit di suatu titik dikatakan ada apabila di titik itu limit kiri sama dengan limit kanan dan harus bilangan real. Limit di suatu titik dikatakan tidak ada apabila di titik itu limit kiri tidak sama dengan limit kanan atau sama tetapi tidak menuju bilangan real. Contoh soal ketika limitnya tidak ada. Tentukan apakah limit X mendekati 3 fx ada atau tidak. Jika fx-nya itu 2x per 3 dengan x-nya kurang dari 3 atau dari kiri ya. Kemudian X per 3 plus 2 X lebih dari sama dengan 3 atau dari kanan ya. Kemudian kita penyelesaian, hitung limit kiri. fx-nya 2x per 3. Kita substitusikan nilai X kurang dari 3. Jadi kita ambil 2,5, 2,9, 2,99, 2,9999. Kita hitung, kita substitusikan 2x per 3 dengan X-nya 2,5, X-nya 2,9, 299, sehingga limit X menuju 3 dari kiri fx itu sama dengan 2. Kenapa? Karena X-nya ketika X-nya semakin dekat mendekati 3, itu 2x per 3-nya itu mendekati 2. Jadi kita dapat tuliskan limit X menuju 3 dari kiri itu sama dengan 2. Kemudian yang limit kanannya, limit X mendekati 3 dari kanan fx sama dengan X per 3 plus 2. Kita substitusikan nilai X lebih dari 3. Maka kita ambil X-nya itu 35, 3,2, 3,1, 3,01. Jadi semakin dekat dengan lebih dari 3 gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa dari perhitungan ini ketika X-nya itu lebih dari 3, X per 3 plus 2-nya itu mendekati 3. Jadi kita dapat tulis limit X mendekati 3 dari kanan, fx itu sama dengan 3. Karena limit dari kiri dan kanan itu tidak sama, maka limit dari X mendekati 3 fx itu tidak ada. Kemudian kita masuk ke contoh soal ketika limitnya ada. Tentukan apakah limit X mendekati 2 fx itu ada atau tidak. Jika fx 3x min 1 dengan X kurang dari 2,
X plus 3, X lebih dari sama dengan 2. Penyelesaiannya sama kayak tadi, kita hitung limit kirinya dan limit kanan, kita substitusikan nilainya, maka diperoleh limit X mendekati 2 dari kiri itu sama dengan 5. Kemudian limit kanannya, limit X menuju 2 dari kanan itu sama dengan 5. Karena limitnya sama, limit kiri dan limit kanannya sama, maka dapat ditulis limit X mendekati 2 fx itu sama dengan 5. Karena limit kiri dan limit kanannya itu sama. Jadi limit dari ini itu ada dan bernilai 5. Kita masuk sifat-sifat limit fungsi. Jika n adalah bilangan bulat positif, k adalah konstanta, f dan g adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C, maka berlaku sifat berikut. Ada 9 ya. Limit konstanta, identitas, perkalian dengan konstanta, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, limit akar ke n. Ini kalian dapat lihat sendiri ya. Kita masuk ke contoh soal limit fungsi. Contoh pertama. Carilah limit dari X mendekati 3, 2X pangkat 4. Penyelesaiannya. Limit ketika X mendekati 3, 2X pangkat 4. Itu kita menggunakan sifat 3 ya, yaitu perkalian dengan konstanta. Jadi 2-nya pindahkan ke kiri, itu sama dengan 2. Kita gunakan sifat ke-8, yaitu limit perpangkatan 2 dalam kurung limit X mendekati 3, X ini pangkatnya dikeluarin ya menggunakan sifat 8 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4. Kita gunakan sifat kedua, itu limit identitas, kemudian didapatkan 2 dikali 81 sama dengan 162. Contoh yang kedua, carilah limit X mendekati 4, 3X pangkat 2 min 2X. Penyelesaiannya ya, kita gunakan sifat yang kelima, limit pengurangan. Dapat kita pisahkan limit X mendekati 4, 3X kuadrat min limit X mendekati 4, 2X. Kita pisah ya, menggunakan sifat yang kelima. Itu sama dengan 3. Ini 3-nya kita keluarin menggunakan sifat yang ketiga. 3 yang dari atas ini ke kiri, 2-nya juga sama, kita keluarin menggunakan sifat yang ketiga. Itu sama dengan 3 dikali limit X mendekati 4, X kuadrat. Ini kuadratnya kita keluarin menggunakan sifat 8 min 2 dikali limit X mendekati 4, X. Kemudian kita ini substitusikan hasilnya X mendekati 4, 3 kali 4 pangkat 2 min 2 pangkat 4. Ya, kita menggunakan sifat yang kedua, itu limit identitas ya. Sama dengan 3 kali 16 min 8. 3 kali 16 itu 48, kurang 8 sama dengan 40. Kemudian contoh yang ketiga, carilah limit X mendekati 4, akar X kuadrat plus 9 per X. Penyelesaiannya kita gunakan sifat yang kelima, yaitu limit pengurangan. Sama dengan limit X mendekati 4, akar dari X kuadrat plus 9 per limit X pangkat per limit X mendekati 4, X. Kemudian kita menggunakan sifat yang ketiga, perkalian dengan konstanta ya. Ini kita masukin limitnya, akar dari limit X mendekati 4, X kuadrat plus 9 per limit X mendekati 4, X. Kemudian kita gunakan sifat yang ke-8, itu limit perpangkatan, sama dengan akar dari limit X mendekati 4, X kuadrat plus limit X mendekati 4, 9. Kita pisah itu ya, per limit X mendekati 4, X. Kemudian kita menggunakan sifat yang kedua, diperoleh akar limit X mendekati 4, X pangkat 2 plus limit mendekati X mendekati 4, 9 per limit X mendekati 4, X sama dengan akar dari 4 kali 2 sama dengan akar dari 4 pangkat 2 plus 9 per 4. Jadi hasilnya 5 per 4. Kita gunakan sifat-sifat ini, kalian ingat lagi ya yang di slide sebelumnya. Kemudian contoh yang keempat, jika
limit dari x mendekati 3 fx sama dengan 4 dan limit x mendekati 3 gx sama dengan 8, maka carilah ketika limitnya x menuju 3, x kuadrat x dikali akar dari pangkat 3 gx. Penyelesaiannya kita gunakan sifat yang kelima, limit x mendekati 3 f kuadrat x dikali limit x mendekati 3 akar dari pangkat 3 gx. Kita gunakan sifat ke-8 dan 9, didapatkan limit x mendekati 3 fx kuadrat dikali akar dari pangkat 3 limit x mendekati 3 gx. Kemudian kita dapatkan hasilnya 4 pangkat 2 dikali akar dari akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 32. Kita masuk ke contoh soal ya, kalian bisa kerjakannya di rumah menggunakan ini contoh soal limit kiri dan kanan. Ya kalian bisa ngerjainnya di rumah menggunakan contoh soal yang sebelumnya dan definisi dari sebelumnya. Soal pertama itu tentukan apakah limitnya ada atau tidak. Ini di sini ada clue-nya ya. Kalian enak bisa mengerjakannya dengan mudah gitu ya karena ada clue-nya. Ini contoh soal limit fungsi. Sama seperti sebelumnya, kalian gunakan sifat-sifat limit fungsi ya. Ini kalian bisa kerjakan di rumah. Kemudian ini referensi. Dan selesai. Baik, di sini sudah selesai. Jika ada kata-kata atau tutur kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.